La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita mulai. Nunggu sedikit atau bagaimana? Live. Mulai bisa, Syekh. Sehingga ini jadi koran. Bismillah. Ya, silakan, Cek. Halo. Ya, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. منفعا الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ونوينا بذلك والتبع عن النبي والنيابة في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم ويجعلنا من أهل الخير ومع أهل الخير في خير اللهم جملنا بسم الله Suaranya hilang, Mbak. Sayangnya nggak ada, Bu. Ya, Keluar. ya Bu. Hanya keluar. Maaf, sinyal hari ini kayak kurang bagus. Tapi kita lanjut. Dengar ya, dengar. Dengar, Cek. Dengar, Syekh. Tolong matikan kamera, boleh. Tolong matikan kamera. Oke. Tadi bilang apa? Hari Jumat. Al-Jumu'ah. Kanat tusamma di zaman jahiliyah namanya Yaumul Urubah. Yaumul Urubah. Itu zaman al-jahiliyah. Sampai al-Islam datang atau Nabi Muhammad SAW atau agama Islam muncul atau keluar atau datang, jadi namanya Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah. Wa fiha khuliqa Adam. Allah Ta'ala menciptakan Adam di hari Jumat. Wa fiha uhbita ilal ard. Turun dari surga ke bumi. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال النبي apa? يوم الجمعة وفيها تقوم الساعة. وفيها تقوم الساعة. Hari kiamat atau hari تقوم الساعة itu hari Jumat. والحاصل
La ilaha illallah. Tadi apa? Jumat, hari Jumat. Ini di sini Al-Imam Al-Ghazali jazakallah khair, dia kasih bahasan yang luas untuk salatul Jum'ah, fadilahnya, fadilah salat, bagaimana siap, cara siap, kapan pergi masjid, apa yang harus baca atau belajar di hari Jumat. Mulai rahimahullah diketahuilah bahwa sesungguh Jumat itu merupakan hari raya bagi orang-orang yang beriman. Yaumul Jum'ah Idul Muslimin, hari raya. Hari raya tapi bukan seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini namanya hari raya mingguan. Setiap minggu. Ini orang beriman harus begitu. Harus ikut di hari raya ini bagaimana dia berhormat atau amalnya atau kerjaan di hari raya apa? Hari raya apa? Al-Jum'ah Idul Muslimin wa huwa yaumun syarifun, hari mulia. Khassallahu ta'ala bihi hadhihi al-ummah. Allah Ta'ala beri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari raya hari Jumat. Terus Syekh orang Nasrani, orang Yahudi ya itu ada di dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Kaya wallahu alam para umat dan Isa mereka pilih satu hari jadi hari raya, mereka pilih hari Sabtu. Yahudi, Nasrani hari Minggu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala kasihmu hari Jumat yang paling mulia. Mereka pilih tapi salah pilihan. Kayak Allah Ta'ala kasih bilang sama Nabi mereka bagaimana mau hari raya, pilih satu hari. Mereka ijtihad, mereka pilih hari Sabtu. Yahud, Nasrani pilih hari Minggu. Sampai Rasulullah bersabda, Nabi Allah Ta'ala kasih atau beri umat Muhammad hari raya yang benar itu hari Jumat. Tapi seperti di Indonesia, jadi hari biasa aja. Yang cara yang bagus sama mereka itu kasih kesempatan untuk salat Jumat dari jam 11 sampai jam 1 itu mulai istirahat. Ini bagus, lumayan bagus. Kalau mereka pilih hari Jumat libur, itu mungkin lebih afdal untuk orang beriman. Tapi mungkin ada jawaban Syekh, kita tidak bisa jadi hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat jadi hari Sabtu atau Minggu karena ikut bursa. Bursa itu untuk harta yang di Amerika, di Eropa juga, sekarang di Arab Saudi sudah jadi ikut mereka. Walau hari raya kita hari Jumat, tapi kerjaan mereka mau hari Sabtu Minggu libur biar ikut mereka. Untuk enggak tahu namanya apa, bursa itu harta yang naik turun. Namanya apa di dalam bahasa Indonesia? Namanya apa? Harta alami. Namanya apa? Siapa yang bisa bantu? Apa? Sama saya bursa. Bursa. Iya, bursa efek. Oke. Itu mereka sebab mereka. Ya. Itu sebab mereka jadi ikut orang Yahudi, orang Nasrani biar kalau mereka contoh Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur, jadi 3 hari ini libur, mereka tidak bisa kerja. Itu sebab jadi dibaksa orang Islam ikut mereka. Itu sebabnya. Tapi seperti saya lihat di beberapa pondok di Indonesia, mereka masih libur hari Jumat, libur Idul Muslimin atau hari raya Idul Muslimin tetap hari Jumat. Pemerintah ikut itu sebabnya yang tadi. Terus wafiha sa'atul mubhama, ada salah satu saat yang Allah Ta'ala diberikan orang yang berislam biar kalau mau doain Allah Ta'ala kabulkan atau terima doa mereka. لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه. Itu saat itu ada satu jam
doa Allah Ta'ala dikabulkan, kabul doa di dalam satu saat. Itu ada sampai 32 sama 22 sama 32 pendapat ulama kasih saat itu jam berapa. Ada yang bilang ba'da subuh, ada yang bilang waktu tulu'u syamsi, ada yang bilang waktu duha, ada yang bilang waktu imam naik khutbah, ada yang bilang di antara zuhur sampai asar, ada yang bilang di antara maghrib, di antara asar sampai maghrib. Itu madhab Sayyidatuna Fatimah. Tapi orang beriman harus, maksudnya harus hari Jumat dia siap-siap doa setiap saat. Hari ini Jumat boleh kamu doain dari pagi, ba'da subuh doain, ba'da duha, waktu duha, sebelum asar, sebelum waktu khatib naik khutbah atau mimbar, atau di ba'du salat. Bisa setiap saat kamu doain. Kalau kamu dapat dari pagi atau siang atau malam, itu alhamdulillah. Tapi di sini biar kita faham, biar usaha seperti Sayyidatuna Khadijah Fatimah. Sayyidatuna Fatimah dia madhabnya ba'dal asr. Ba'dal asr itu namanya as-sa'ah al-Fatimiyah. As-sa'ah al-Fatimiyah itu Allah Ta'ala mengabulkan doa hambanya di hari yang bilang waktu imam naik khutbah. Artinya kapan? Waktu khutbah. Jadi kalau kita lihat di atau kalau kita dengar khutbah, kalau akhwat ikut atau dengar khutbah, khatib biasa doain. Kenapa ada doa di dalam khutbah? Biar kalau saat itu yang Allah Ta'ala kabul doa masuk di waktu itu. Illa a'tahu Allah Ta'ala dikasih. Barang siapa mau doa atau minta apapun di hari Jumat, Allah Ta'ala kasih. Fasta'idda laha, harus kamu siap-siap dari hari laha yaumul khamis bitanzifi thiyab, cuci baju. Ini kita di pondok karena libur hari Kamis, setengah hari Jumat libur. Kita di waktu di pondok sudah hari Kamis itu hari cuci baju. Jadi senang hari Kamis kita setelah cuci baju, senang sekali. Fikiran semuanya hilang. Itu paling berat. Saya rasa diri sendiri, mungkin teman saya semua yang belajar seperti saya di pondok, paling berat hari cuci baju. Sabtu atau Minggu, wah ya Allah, itu yang paling berat. Mungkin kita cuci piring, mungkin kita bersih pondok, ya oke siap. Tapi cuci baju itu yang paling susah atau paling berat di hati beserta atau yang menuntut ilmu atau talibul ilmi. Fasta'id laha bitanzif thiyab wa bikathrati tasbih. Itu bersih badan, bersih baju tadi, biar badanmu bersih. Oke. Wa bikathrati tasbih. Tasbih ini juga bersihin hati. Untuk bersihin hati. Wal istighfar asyiyatul khamis. Baca istighfar biar kamu siap-siap bersihin dosa-dosamu, biar masuk hari Jumat kamu sudah bersih, hatimu jadi bersih. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'at yaumal jum'ah. Itu ba'da asr hari Kamis itu mirip hari Jumat, hari Allah Ta'ala kabul atau terima doa atau jawab doa. Wa nuwi shauma yaumil jum'ah lakin ma'a sabti atau ma'al khamis fi ifradiha nahyun. Kalau kamu mau puasa, bisa puasa hari Jumat, tapi harus puasa sebelumnya atau setelahnya. Kalau hari Jumat aja makruh, tidak boleh. Fa idza tala'a 'alaika as-subh, itu salat subuh di sini bilang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kita di mana? Bagian ke sebab
Jika matahari bagi telah terbit, maka untuk apa? Mandi, menyiapkan untuk mandi. Subuh itu terbit matahari atau pagi hari, faghtasil, harus mandi. Bilang bersihin baju hari Kamis, juga istighfar, tasbih, biar siap-siap bersihin hati. Di sini ini badanmu juga harus bersih. Fa inna ghusla yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin ay thabit muakkad. Ghusl hari Jumat itu sunnah muakkadah untuk setiap orang yang muslim yang sudah baligh, harus mandi, bersihin badan. Kenapa? Karena dia mau hadir masjid. Kalau hadir masjid harus harumnya bagus. Jangan yang bau, yang bajunya kotor, badannya kotor, kerja. Tidak boleh. Ini hari raya, harus kamu bersihin baju. Wasta'mil min at-tibi, thumma tazayyan bis-thiyabil bayd. Pakaian, jangan pakaian hitam, pakaian merah. Tapi di Indonesia biasa pakaiannya apa? Batik. Hari Jumat mereka pakai batik. Lebih afdal itu dari pakai hari Jumat pakaian yang putih. Biar ada hadis untuk malaikat astaghfir, mohon atau istighfar kepada orang yang pakaiannya putih. Juga di sini fa innaha ahabbus thiyabi ila Allah taala. Fa innaha ahabbus thiyab, baju yang putih Allah taala suka baju yang putih. Wasta'mil min at-tibi atyab ma 'indak. Atyab ma 'indak itu harus apa? La ilaha illallah. Kemudian pakaian yang berwarna putih. Sebab warna putih adalah warna yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Juga pakaian parfum. Wangi. Yang paling harum. Cari parfum yang bagus. Pakai. Untuk apa? Kenapa? Seperti tadi saya bilang, karena kamu ada berapa orang, kamu masuk masjid, entar kalau keringat, bau keluar. Tapi kalau kamu bersihin badan, pakaian baju putih juga yang bersih, pakai parfum itu jadi harummu bagus. Wa baligh fi tanzif badanik. Bersihin itu kalau kamu kerja dari hari Sabtu sampai hari Kamis, hari Jumat harus kamu bersihin, pastikan atau bersihin benar-benar badanik. Bil halqi, cukur itu urusan laki-laki. Bil halqi mungkin ini bisa kumis, mungkin bisa ambil dari kanan, dari kulit, dari jonggotnya. Juga bersihin rambut atau bulu yang di tempat lain harus bersihin bil halqi. Wal qas, ini kalau jonggot ini panjang, itu sunnah di mazhab Imam Syafi'i. Pegang seperti ini yang lebih dari 4 ini, 1 jari 1, 2, 3, 4 itu harus potong, cukur atau takusu. Wat taklim ini kuku juga hari Jumat bersihin. Ada riwayat di dalam hadis Rasulullah SAW minggu ada riwayat setiap 15 hari dipotong ini kukunya. Wat taklim wasiwak, pakai siwak. Terus Syekh, saya tidak punya siwak, punya sikat gigi. Ya bisa masuk. Yang penting maksudnya harus bersihin biar kamu berzikir, hadir salat Jumat, harum mulutmu juga bagus, tidak bau. Wasairi anwa'in nadhafah, bersih yang lain-lain. Ada berapa tempat harus kamu bersih. Wa tatyibir raihah, harummu jadi bagus. Thumma bakkir ilal jami', itu harus kamu datang ke masjid di saat yang paling awal. Terus Syekh paling awal kapan? Ya itu beda, bahalamu jadi beda.
Saya di waktu saya kecil masih ingat ada berapa orang dari jam 8 sudah dia di masjid dari jam 8. Saya ketemu yang kakek saya bilang kita karena di kampung kita waktu di zaman kakek tidak, dia bilang kita pergi ke setelah salat subuh kita berangkat pergi ke masjid di dan daerah lain. Dari kapan? Dari ba'da subuh. Kenapa? Biar dapat pahala yang paling yang hadir paling awal. Was'a ilaiha 'ala al-hayna. Kalau kamu pergi ke masjid harus pelan-pelan, jangan lari. Harus ada sakinah. Oke. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raha ila al-jum'ati fi as-sa'ati al-ula fakannama qaddama badanah. Itu bahalanya artinya besar seperti yang kasih safar. خلنا ندرس. معي درس. La ilaha illallah. Itu ya maksudnya yang datang di jam pertama pahalanya seperti yang kasih sedekah 1 unta. Yang datang di jam yang kedua seperti kasih sapi. Yang di jam ketiga seperti kambing. Yang keempat seperti ayam. Yang kelima seperti sedekah di oleh telur. Oke, faida kharaja. Setelah itu kalau imam sudah keluar masuk mimbar, ucapan itu Assalamualaikum warahmatullah, malaikat itu lepat surat tulisan pahala. Jadi artinya apa? Tidak tulis pahala untuk orang yang baru datang setelah imam jadi di khutbah. Wa rufa'atil aqlam wa ijtama'atil malaika 'indal mimbar. Juga malaikat itu terkumpul di tempat mimbar biar dengar mau'izah dari khatib. Mungkin baca terjemah ini karena hadis ini bagus sekali. Siapa yang bisa bantu baca? Boleh saya share? Boleh, silakan. Tapi belam-belam biar kalau ada menjelaskan saya tambah boleh. Oh iya. Yang tadi ya Syekh, yang hadis yang tadi ya, yang barang siapa berangkat lebih awal. Iya betul. Iya. Barang siapa yang berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan kewajiban Jumat, maka seakan-akan ia telah berkurban dengan menyembelih seekor onta badanah atau onta yang gemuk. Barang siapa yang berangkat pada kesempatan kedua, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan menyembelih seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada kesempatan ketiga, maka seakan-akan ia telah berkurban dengan menyembelih seekor kambing yang telah bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada kesempatan keempat, maka seakan-akan ia telah berkurban dengan menyembelih seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada kesempatan kelima, maka seakan-akan ia telah berkurban dengan memberikan sebutir telur. Lalu apabila imam atau khatib telah menaiki mimbarnya, maka lembaran-lembaran pun dilipat. Pena-pena diberhentikan dari aktivitas mencatat, dan para malaikat pun berkumpul di dekat mimbar untuk mendengarkan zikir atau khutbah yang disampaikan. Ya Allah, ini lihat pahala untuk ikhwah yang hadir. Kita cari atau mau pahala mana? Pasti kita mau pahala yang paling besar, yang paling luas. Mungkin Allah Ta'ala terima. Atau saya pergi ke masjid dalam keadaan ikhlas, terima amalku 1 hari, sudah saya menang. Pasti masuk surga. Itu kalau 1 kali. Bagaimana kamu ikhlas tiap minggu pergi ke masjid seperti itu, atau sedekahmu itu hadis yang bagus sekali, tapi seharus kita usahakan. Terus Syekh, mungkin ada banyak di sini Syekh, ini kita akhwat bisa hadir Jumat atau tidak kalau ada masjid. Biasa saya lihat tidak ada akhwat yang hadir Jumat, tapi di Yaman
ini di kota Shimal ini utara, mereka waktu bikin masjid kasih ada masjid, ada masjid. Bukan seperti Indonesia ada satir di dalam masjid, enggak. Masjid besar di sebelahnya ada masjid wanita. Setiap hari mereka hadir, akhwat ibu-ibu bisa hadir juga. Waktu mereka keluar bukan seperti di Indonesia dari satu pintu, enggak. Ini pintu perempuan yang masuk perempuan aja. Juga keluarnya, jalannya, keluar semuanya perempuan. Itu di Yaman. Jadi bisa akhwat bisa hadir Jumat. Terus Syekh di madhab Imam Syafi'i bilang terima sah salatnya sah tapi tidak wajib. Artinya apa? Kalau dia hadir salat Jumat, salatnya betul, sahih, juga Allah Ta'ala terima, tapi tidak wajib. Tidak wajib dia harus salat Jumat. Artinya, kalau minggu ini ada kesempatan bisa ikut, Alhamdulillah. Minggu depan dia kemarin lihat rame-rame, saya tidak bisa pergi, atau terlambat, atau ada tamu dari di luar kota, saya tidak bisa. Ini bukan wajib. Wajib harus setiap waktu, setiap saat hadir. Tapi kalau perempuan bukan seperti itu Allah Ta'ala terima atau tasihhu minha wala tan'aqidu biha. Salatnya sahih, dapat pahala tapi kalau dia hadir bukan seperti orang yang laki-laki yang harus hadir. Wa yuqalu dari inna nasa fi qurbihim 'inda an-nazari ila wajhi Allah. Tiap orang di hari kiamat kepada Allah Ta'ala seperti apa? Seperti waktu dia hadir di Jumat. Kalau dia datang lebih awal, dia bisa lihat wajah Allah Ta'ala langsung. Kalau dia terlambat, jadi dari belakang dari jauh. Ini maksud kataan ini. Summa idza dakhalta al-jami', ya ini adab masuk masjid. Idza dakhalta al-jami' fatlub bis-saf al-awwal, cari saf atau baris yang pertama. Oke. Wa idza ijtama'a an-nas, itu kapan saf yang pertama? Kalau masih kosong. Tapi enggak, kamu terlambat sampai sebelum khatib naik baru datang. Masjid sudah ramai. Harus lewat dari sana, dari sini, dari baris atau dari awal masjid, dari akhir masjid sampai mimbar. Itu tidak boleh kamu ganggu orang yang hadir di masjid, tidak boleh. Fala tatakhatta riqabuhum, ini leher, maksudnya kalau ada dua orang duduk di seberang ini, kamu jangan dibuka biar lewat. Kapan itu? Kalau baris pertama sudah full, yang kedua, yang ketiga kamu mau hadir atau mau ikut saf awal tapi ganggu orang seperti itu, tidak boleh. Duduk di tempat yang kamu ketemu. Ini masalah kedua, wala tamurra baina aydihim, kecuali kalau ada tempat ini di baris pertama ada tempat satu orang tapi mereka enggak ada yang mau maju. Seperti biasa ada berapa orang dia malu hadir atau masuk saf awal, ya saya mau lewat ke situ, ya itu boleh di dalam satu hal aja, tapi aslinya enggak boleh jadi seperti itu kamu ganggu orang lain. Wajlis bi qurbi ha'id, kalau dekat itu lihat tembok, duduk di sebelahnya. Atau kalau ada tiang, kenapa? Hatta la yumarru baina yadayk, biar tidak ada yang lewat di antara di depanmu. Kenapa? Kalau kamu salat atau zikir, tidak ada yang lewat di depanmu. Oke. Wala taq'ud hatta tusalli tahiyyah, jangan kamu duduk sampai kamu salat tahiyyatul. Salat tahiyyah berapa? 2 rakaat. Tapi Imam Ghazali dia bilang wa hasanun an tusalli 4 rakaat. Ini juga paling atau afdal kamu salat 4 rakaat. Imam Ghazali bilang 4 rakaat. Itu kapan? Kalau waktunya masih luas, kamu masuk ini sebelum azan, masih setengah jam, masih lebih, masih 1 jam. Karena kamu datang di jam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu sebelum khatib masih jauh, bisa salat, boleh. Salat tahiyah itu 2 rakaat.
Salat tahiyah itu setiap masjid harus kamu masuk harus salat 2 rakaat. Harus salat 2 rakaat. Itu kalau apa? Kalau kamu masuk kalau kamu masuk mau salat. Tapi saya mau ambil sesuatu aja dari masjid. Ya, ulama kasih gantian itu baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata 3 kali. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya masuk mau bantu orang yang berbaiki speaker juga. Tidak mau salat ini, mau bantu aja, mau bantu apa namanya ini bersihin masjid, mau bantu. Walhasil bukan maksud saya masuk masjid untuk salat, saya lagi tidak wudu atau sedang tidak wudu, itu juga gantiannya ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau kamu wudu, mau salat, mau nunggu orang di masjid, ya, mau baca Quran, itu sunnah harus salat 2 rakaat, namanya tahiyah. Seperti dalam bahasa kita salam kepada masjid tahiyah. Wa hasanun, itu hari Jumat kalau kamu mau ibadah selain tahiyah itu salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Di dalam riwayat bisa di dalam satu taslim, satu tasyahud. 4 rakaat dalam satu tasyahud. Bisa juga di dalam 2 rakaat, 4. Oke. وحسن أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة setelah سورة الفاتحة baca سورة الإخلاص 50 مرة. ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له ذلك. يا الله. Ada riwayat hadis ini ada beberapa ulama bilang hadis ini dhaif. Tapi Imam Ghazali Tardi dan siapa baca salat setelah Al-Fatihah Qul ahad 50 arti 4 rakaat berapa? Nah, coba 4 rakaat 50 jadi 400. Kalau tidak baca Qul huwallahu ahad setiap rakaat 50, jadi semuanya totalnya pahalanya apa atau manfaatnya apa? Dia bisa lihat tempatnya di surga. Ya Allah. Terus masalah gampang juga ibadah. Ini hadis ada yang bilang ini hadis dhaif, tapi fadilahnya atau dia menyuruh kita apa? Salat. Salat pasti tetap dapat pahala. Jadi kalau bisa baca 4 rakaat, di dalam 1 rakaat baca 50 qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Habis itu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad. Lagi berdiri. Habis itu rukuk biasa. Sami'allahu liman hamidah. Sujud biasa. Balik lagi sampai bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Alhamdulillah waladhdallin amin. Baca qul huwallahu ahad 50 lagi. Dapat pahalanya apa? Bisa lihat surga, tempatnya di surga. Atau ada yang lihat, kalau dia tidak bisa lihat, ada yang lihat tempatnya di surga. Oke, wala tahiyya walau imam sedang baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, ala bihamdi rabbil azim, 1 kali fi 4 rakaat 4 rakaat lagi, atau surat Taha, surat Yasin, silakan. Biji mana?
as-sajdah, ad-dukhan, al-mulk. Ini fadilah tentang bacaan tadi di hari Jumat. Di dalam rakaat ada maghrib, surah ini baca ini Allahu Akbar atau salat isya. Setelah salat isya bisa jadi Allahu Akbar baca ya, itu masalah luas. Kamu mau ibadahkan. Syekh, iya. Syekh, putus-putus ya. Suara jadi lancar ya? Halo, bilangnya atau tidak? Ya, ini udah lancar saya, tadi putus-putus ya. Ya, oke. Itu tadi seperti saya tadi bilang, Rasulullah as-salatu khairu. Salat itu paling mulia. Mau paling banyak silakan, mau kurangi jangan. Itu harus kamu tambah ibadah. Terus wala tada' qira'at hadhihi suwar lailatul jum'ah, jangan kamu tinggal baca surat tadi itu as-sajdah, al-yasin, as-sajdah, ad-dukhan, al-mulk, al-kahf itu di hari Jumat. Fafiha fadlun katsir. Wa man la yuhsin dalik, terus ada yang bilang, Syekh, saya tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Yasin, tidak bisa baca Al-Kahf, mau ikut fadilah seperti itu, apa yang dibaca? Ya baca Al-Ikhlas, ulang-ulang Al-Ikhlas aja. Itu untuk orang yang tidak bisa baca. Wa aktsiri salata ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum khassa. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling mulia, paling afdal. Salat yang kita dibaca di surat di at-tasyahhud at-tahiyyat al-barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila sampai akhir. Itu paling mulia. Terus ada beberapa sighah dari beberapa ulama itu kita bisa terima. Kita bisa terima. Oke. Wa mahma kharaja al-imam faqta'i as-salata wal kalam washtagil bi jawab al-imam. Itu kapan ini? Ini sebelum imam jadi naik mimbar, menaiki mimbar. Kalau dia naik mimbar sudah, kalau kamu salat sudah cepat juga bicara, berhenti terus langsung jawab afwan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Washtagil bijawab al-adhan. Muadzin kalau adhan sudah muadzin lagi azan, kamu jawab seperti dia. Kita sudah belajar di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti yang kita tahu. Faqta'i salat wal kalam ishtagil, thumma bi istima'il khutbati wal itti'adh biha. Dengar khatib dari awal sampai akhir, harus kamu dengar. Juga ambil mau'izah dari khatib. Itu kalau khatib ahli mau'izah. Tapi sekarang kadang-kadang jadikan khatib itu orang politik. Dari waktu naik, dari mulai sampai selesai dia lagi mencaci maki atau mungkar ya, yang ada. Harus di dalam khutbah harus ada mau'izah biar manusia atau biar orang yang dengar bisa balik ke jalan Allah Ta'ala. Saya tidak masuk masjid biar kamu menyakiti hati saya kepada orang. Jangan. Saya masuk masjid biar kamu kasih mau'izah saya biar jadi takut dari Allah Ta'ala, biar tambah imanku. Itu yang seharus orang khatib harus takut dari Allah Ta'ala, harus faham ini bagaimana.
Okey. Wada'il kalam ra'san fil khutbah. Jangan kamu bicara kalau khatib sudah lagi khutbah kamu bicara sama fulan ini kemarin tahu masalah itu atau tidak. Ini tidak boleh. Ya, wada'il kalam. Fa fil khabari anna man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit aw sah faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa bilang sama temannya diam. Ini Masya Allah dia baik. Lihat dua orang lagi bicara, bilang sama mereka diam. Itu artinya bicara. Jadi bicara. Kalau bicara seperti itu tidak ada fadilah Jumat. Wa man lagha fala jum'ata lah. Itu di dalam bahasa Arab ay qauluhu ansit. Ansit itu sah. Sah ini dua huruf aja. Sad dan ha. Sah artinya diam dalam bahasa Indonesia diam. Maksudnya walau dua huruf itu juga salatmu jadi batal, Jumatmu jadi batal, tidak ada fadilah. Terus kalau ada masalah, ada sesuatu, ini saya bawa anak saya, tapi anak saya keluar, saya lagi di masjid, nggak bisa isyarat aja. Mubasyaratan itu namanya apa? Isyarat ya kan? Dalam bahasa Indonesia. Isyarat. Iya, atau, isyarat ya. Atau ini mau diamin orang bisa ini isyarat tidak bilan tidak ada suara itu ada beberapa ulama bilan boleh kalau kasih isyarat aja sampai dia paham, jangan bicara atau jangan ulang-ulang sudah jadi mainan enggak, pilih satu atau kasih satu. La ilaha illallah. Fayambaghi an yanha ghairahu bil isyarati la bil lafzi. Ini di sini Imam Ghazali juga bilang begitu. Kalau tidak bisa, kalau ada sesuatu harus di dalam bicara. Summa iqtadi bil imami kama sabaq. Kalau imam sudah salat, kamu ikutnya. Jangan kamu sudah salat sendirian. Ini imam luas, tadi khutbah luas, apa panjang, sampai saya mau salat sendirian. Enggak, harus kamu ikut salatnya. Fa'idha faragta wa sallamta, kalau sudah selesai salat, bacalah Al-Fatihah qabla an tatakallam. Sebelum bicara sama siapapun, baca Al-Fatihah 7, wal ikhlas juga, qul a'udzu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 7 kali sebelum selesai. Kenapa? Itu di dalam riwayat barang siapa baca itu Al-Fatihah 7, qul huwallahu wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, ampuni dosanya. Fadzalika, ada riwayat juga, fadzalika ya'simuka minal jum'ati jum'ah. Barang siapa, itu riwayat lain, barang siapa baca ini 7 kali Al-Fatihah setelah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan bicara sama siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Oh juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia selamat dari dosa. Kalau dia baca bisa selamat dari dosa dari hari Jumat sampai Jumat depan. Dari Jumat ini yang dia baca setelahnya sampai Jumat depan. Itu riwayat di Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani saya sudah pernah lihat. Juga wa yakunu hirzan lahu minasyaitan, lindungi dari syaitan juga. Wa qul ba'da dzalika, setelah itu baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, ighnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Ini bagus, ini untuk orang yang miskin, yang tidak punya duit, yang mau tambah duit, baca doa ini. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatik wa fadlika amman siwak. Saya sudah pernah dengar dari guru saya, kalau kamu baca 70 kali. 70 kali ini sampai minggu depan pasti dapat duit, pasti dapat. Tapi bagaimana hatimu, bagaimana imanmu, harus kita percaya, harus kita jujur. Jangan ini dengar, wah saya mau coba, dapat atau tidak. Itu 70 kali. Allahumma ya Ghani ya
سميت يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود وغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. Itu bacaannya 70 kali bisa dapat duit atau harta atau Allah Ta'ala kasih rezeki sampai Jumat depan. Sampai Jumat depan. Saya sudah pernah berapa kali di pondok itu mungkin sampai 6 bulan atau 5 bulan waktu saya masuk ke pondok. Ada keadaan yang tidak bagus. Mungkin waktu itu ayah masih tidak bisa bantu saya waktu itu. Saya cuci baju mungkin hampir sampai 5 bulan atau 6 bulan tidak pakai sabun, tidak punya duit beli sabun. Itu hampir 2 bulan, 3 bulan. Tapi waktu zaman tersebut saya di kota yang panas, artinya airnya panas. Kalau waktu zuhur tidak bisa taruh tangan. Kalau di ember tidak bisa taruh tangan, panas sekali. Jadi airnya juga ini waktu pergi bawa baju yang tidak ada bau dari baju
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Barusan masuk ya, Syekh? Alhamdulillah. Sinyal hilang, tidak bisa masuk lagi. Saya sudah keluar dari rumah. Ini lihat sana. Masya Allah. Masya Allah, Ya, Syekh. Jamal. JJ. Ya, itu Yaman seperti itu. Kalau sinyalnya seperti itu. Tapi harus kita semangat. Masya Allah. Panas ya, Syekh. Jam berapa di sana? Ya. Alihkan lanjut tadi ke mana? Sampai mana keluar? Tadi sampai. Ini, Tadi Syekh. keluar kita sudah sampai mana? Ini Syekh yang apa? Yang tadi 2 rakaat itu, Syekh. Salat, maka ikutan salat sunnah. Salat sunnah. Enggak. Tadi sampai Al-Falah. Enggak. Ya, kamu masih kita setelah baca salam, baca Al-Fatihah 7 kali, baca itu 7 kali ya kan? Allahumma ya Hamid. Saya sudah cerita itu semuanya atau dengar atau tidak? Dengar, Syekh, itu, Syekh. Ya, yang saya itu tadi mungkin ini belum selesai untuk ini waktu saya baru dengar dari guru saya. Allahumma ya Ghani ya Hamid, waktu itu saya tidak bisa cuci baju, tidak punya sabun ya kan? Baca doa dapat rezeki, alhamdulillah dapat beli sabun. Jadi kalau saya baca setiap minggu dapat, alhamdulillah setiap minggu. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Itu harus kita baca doa. Ini semuanya doa. Kita harus lanjut doa. ثم صلي بعد الجمعة ركعتين أو 4 أو 6 فكل ذلك مروي في أحوال مختلفة. Itu kalau setelah salat baca, atau setelah salat Jumat salat 2 rakaat atau 4 atau 6. Itu untuk orang yang biasa, yang bisa ibadah mutafarrigh, yang waktunya kosong tapi yang sibuk, bisa salat 2 rakaat aja, habis itu lanjut kerjanya, itu juga bisa dapat pahala Jumat, fadilah Jumat, dan bisa ibadah juga. Juga bisa cari rezeki. إلا وافق الماسة يا شيخ. أيوة. ثم لازم المسجد إلى المغرب. Itu seharus kamu tinggal di masjid, tidak pergi dari masjid. Itu seperti tadi yang siapa yang lagi kosong. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر. Kamu harus lazimkan masjid dari maghrib sampai, dari ba'da Jumat sampai maghrib atau sampai asar. Itu seperti tadi saya menjelaskan, untuk orang yang waktunya tidak ada kerja, tapi yang punya kerja, yang punya anak, istri, harus kamu itu hari libur sama duduk sama keluarganya juga. Atau punya kerjaan dakwah, dia mau hadir majlis atau bikin majlis, itu lebih afdal isi waktu di
apa namanya ini di ibadah juga. Au ilal asri wa kun hasanal muraqabati di saat syarifah. Wa kun hasanal muraqabati, ini bagaimana kamu cari saat yang paling mulia yang tadi. Yang jawabannya jazal syabakah. Hasan di saat syarifah fa innaha mubhamatun fi jami'il yaum. Itu saat yang tadi kita kasih tahu saat yang paling mulia, dia tidak jelas di mana, di pagi, di siang. Kamu harus siap-siap di setiap saat hari Jumat, biar mungkin dapat siang, mungkin dapat pagi, mungkin dapat malam. Nah, fa inna fi jami' al-yawm fa asaka an tudrikaha. Mungkin kamu bisa kalau kamu doa bisa dapat untukmu, khususmu. Mungkin hatimu lagi waktu itu bersih, jadi bisa dapat. Harus kamu usaha. Kita enggak tahu kapan yang Allah Ta'ala terima doa kita. Ini mungkin apa namanya ini yang kita harus usaha di amal kita yang di hari Jumat. Juga seperti tadi ikhlas. Mungkin kamu bisa hadir Jumat tapi ikhlasmu kurang, itu yang na'udzubillah min dzalik tidak ada manfaat kalau ikhlasmu kurang. Na'udzubillah. Juga mungkin kamu hadir ini atau melakukan yang tadi semuanya, tapi apa namanya ini sombong, mutakabbir, riya, na'udzubillah, mungkin tidak ada manfaat dari ini semuanya. Mungkin dapat saat tersebut kamu lagi khusyuk atau ibadah, karena di dalam riwayat kalau dia dapat waktu kamu salat, Allah Ta'ala terima salatmu semuanya atau sebagian seperti itu. La ilaha illallah. Wala tahdhur fil jami' al-hilaq wala tujalis al-qussas. Itu di zaman dulu ada berapa halaqah di masjid, tapi di dalam masjid ada ahli kisah-kisah, cerita-cerita. Ahli kisah-kisah biasa dia baca kisah dari buku-buku yang kadang-kadang ada dari Bani Israel, seperti kisah para nabi, seperti apa namanya ini kisah Adam, dan setelah Adam itu biasa kalau tidak ada hadis sahih, mungkin ada yang bohong juga. Harus kamu jangan kalau datang ke masjid ada orang yang seperti itu, kamu jangan duduk sama mereka. Atau ada yang lagi bicara tentang politik, bicara tentang keadaan yang ada di kotamu. Mungkin mereka datang, ada satu orang lagi mukul sama fulan, ini duduk kamu cerita sama mereka. Jangan. Harus kamu datang ke masjid cari pahala, harus baca, duduk untuk kalau ada majlis ilmu nafi, atau apa namanya ini belajar agama, atau masalah baca Al-Quran atau istighfar dari waktu masuk sampai keluar. Wa huwa alladhi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang ini tambah takut di dalam hatimu, tambah takut dari Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa yunqisu min raghbatika fil akhirah, dia kurangi kamu suka akhirat, dunia. فكل علم لا يدعو من الدنيا إلى الآخرة فكل علم, setiap ilmu tidak petunjukmu dari dunia ke akhirat, itu ilmu tidak ada manfaat. فالجهل أعود عليك, mungkin kamu lebih afdal jahil. Kalau tambah ilmu tapi kamu tidak tahu Allah Ta'ala, tidak bisa tahu hak-hak Allah Ta'ala, atau tidak tahu masalah agamamu, itu mungkin lebih afdal kamu jahil. Ada alasan lebih afdal dari kamu belajar tapi tidak faham ini semuanya. Fasta'id billahi, Rasul fasta'id billah min ilmin la yanfa' wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa'. Wa akthir ad-du'a 'inda tulu'i syamsi wa 'inda az-zawal. Waktu terbit matahari harus kamu doain juga. Waktu zawal wa 'inda al-ghurub, terbang dan terbit matahari harus kamu doain. Wa 'inda al-iqamah,
waktu iqamat salat harus kamu doain juga. Wa 'inda su'udul khatib lil mimbar. Ini karena tadi semuanya ada ulama bilang saat yang Allah Ta'ala kabulkan doa atau kabul doamu, ada yang bilang setelah terbit matahari, setelah zawal, sebelum zuhur, ada yang bilang indal ghurub, ada yang bilang waktu iqamah, ada yang bilang waktu imam lagi naik mimbar, ada yang bilang waktu berdiri salat, qiyamus salat, waktu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salah. Ada yang bilang di waktu tersebut. Mahallahu da'amahallahu min ja'alani min salih ahliha, kamu doain Allahumma ja'alni, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Ada beberapa ulama bilang waktunya juga di situ. Fayushika an takuna as-sa'a syarifah fi ba'dhi hadhihi al-awqat. Mungkin saat yang tadi yang paling mulia bisa di waktu atau di waktu tadi. Wajtahid an tatasaddaq fi hadzal yaum. Itu harus kamu usaha biar sedekah. Sedekah di hari Jumat. Bima takdir alaih. Syekh, saya tidak punya duit, tidak bisa. Ya, sedikit. Itu cara di Indonesia bagus. Bagus sekali. Tidak ada di sini di orang Arab itu ini bagus. Juga nggak ada yang tahu La ilaha illallah. Ya Allah, saya kasihan. halo. Ya, Syekh. Ya, kenapa hari ini? Ya, Allah Syekh. alam kenapa? Ini ada dua orang teman saya. Ini Ustadz Usama, ini Ustadz Musa. Masya Allah. Ini khatib di masjid. Khatib di masjid ini yang di kanan ini khatib masjid. Ini apa nikah sama siapa? Binta Amin. Saudaraku dari susu. Masya Allah. Tadi sudah selesai bab yang tadi sudah alhamdulillah selesai. Hari ini sinyal Allah alam kenapa ada apa kita harus terima. Ini yang dari Allah Ta'ala kita harus terima. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya udah nggak ada, Syekh. Karena hari ini sinyal jadi bosan mereka, kasihan mereka ya kan. Insya Allah paham, Syekh. Kalau salat Jumat kan harus ini ya, Syekh, buat laki-laki. Mungkin Insya Allah sudah paham. Enggak, di Indonesia, di Yaman ada perempuan salat Jumat. Oh, iya. Tapi di Indonesia tidak ada salat Jumat untuk perempuan. Yang penting ini untuk laki-laki
tidak usah tanya, tidak usah jelas lagi. Yang penting manfaatnya Allahumma ghnina bihalalika ya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bika an siwa wallahu alam. Oke, kita baca doa. Ya, Syekh. يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وكلمتك التامه ان تجعل لنا من اهل القران وان تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا واجعلنا من اهل العلم واهل التقوى واهل الصلاح وبارك لنا فيما نتعلم فيما نقرا فيما نفهم واغفر لنا بالقران وارحمنا بالقران واجعل القران لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامه مقاما ما تعلمناه واجعله حجة لنا ولا حجة علينا وانفعنا وانفع بنا واجعلنا نافعين واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين وادخلنا في عبادك الصالحين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Syekh. Jazakumullah khairan ya, Syekh. Waktunya, ilmunya. Maaf, Syekh. Ya, lihat gunung itu. Masya Allah. Enggak lihat gunung itu belum masuk matahari. Belum masuk matahari, mereka kasihan ini. Masih dingin. Masih dingin. Hijau. Ya, ini lihat. Sinyalnya kedinginan kali. Barusan. Di sini dingin ini juga. Ini lihat teman saya hari ini, hari Sabtu. Mereka semangat. Kalau hari Sabtu mereka semangat. Kenapa, Syekh, semangat? Aina haqqana sal'af karena awal minggu. Soalnya lagi. Yalla jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, Syekh. Hati-hati, Syekh. Sehat-sehat, insyaallah Ya, sehat. oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Dadah, terima kasih. Terima ya kasih semuanya. Mbak Fatia. Mbak Fatia mau kemana itu? Mbak Fatia. Mau ke Hulu Cai. Wika sudah sembuh. Pusing. Oke lah, ini tinggal rewelnya. Sembuh kalau diajak jalan-jalan ya Mbak ya. Tapi YouTube-nya belum dimatikan, Mbak Lala. Insya